اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi taufik oleh Allah untuk dapat melanjutkan pembahasan dari kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah ta'ala kita masih membicarakan tentang al-imanu birru'yati yaumal qiyamah, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat nanti pada hari kiamat. Sebagaimana kata Imam Al-Barbahari, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah, di antara keimanan yang diyakini oleh ahlus sunnati wal jamaah adalah meyakini dan mengimani ru'yah, bahwa Allah akan dilihat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Yarawnallaha azza wa jalla bi'ayuni ru'usihim. Mereka, yaitu manusia, akan melihat Allah azza wa jalla dengan mata kepala mereka sendiri. Wa huwa yuhasibuhum bila hajibin, dan Allah akan menghisap mereka, akan menghitung amal perbuatan mereka tanpa ada tirai yang menghalangi, wala tarjuman, dan tanpa ada seorang pun penterjemah. Ya, maka telah kita sebutkan bahwa dari akidah ahli sunnati wal jamaah mengimani tentang perkara ini, bahwa kelak orang-orang yang beriman akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan, di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan akidah ini diselisihi oleh ahlul bid'ah, diselisihi oleh ahlul bid'ah yang mereka mentakwil ru'yatullah, akidah melihat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan takwil yang batil. Sebagian mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan melihat Allah artinya melihat kepada pahala di sisi Allah. Ini takwil yang batil. Atau yang mengatakan bahwa melihat Allah di sini maksudnya melihat dengan mata batin, bukan dengan mata kepala. Padahal ahlu sunnah mengatakan Allah akan dilihat dengan mata kepala. Iya, dan benar-benar melihat, bukan kiasan, ya, bukan perumpamaan, bukan, tetapi melihat dengan sebenar-benarnya penglihatan. Nah, sebagaimana para ulama berdalilkan dengan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah pada hari itu, pada hari kiamat, berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhannya lah mereka melihat. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, nazarat ilal khaliq, maksudnya wajah-wajah yang berseri-seri itu akan melihat kepada Allah sang pencipta, akan melihat kepada Allah sang pencipta.
Sebagaimana ucapan beliau ini dikeluarkan oleh Imam Al-Ajurri dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Nah, dan Imam Ahmad juga disebutkan, beliau mengatakan terkait dengan ayat kalla innahum ar-rabbihim yauma idil lamahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka orang-orang kafir pada hari kiamat terhalangi dari melihat kepada wajahnya Allah. Mereka tidak bisa melihat Allah. Orang-orang kafir. Imam Ahmad mengatakan fala yakunu hada illa annallaha azza wa jalla yura. Tidaklah ayat ini disebutkan seperti ini melainkan karena Allah azza wa jalla kelak akan dilihat, dan yang melihatnya adalah orang-orang yang beriman. Ya, bahkan Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata yang maknanya bahwa andaikan orang-orang beriman tidak melihat kepada Rabb-nya, tidak melihat kepada Allah, maka apa perbedaan kalau begitu antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir? Apa perbedaannya? Ya. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa dipahami dari mafhumul mukhalafah, pemahaman kebalikan dari ayat tersebut, ketika orang kafir tidak dapat melihat Tuhannya, maka orang-orang beriman kalau begitu akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan telah berlalu hadits-hadits ya, dan hadits-hadits tentang ru'yah ini adalah hadits-hadits yang mutawatir. Kata Imam Yahya bin Ma'in, ya, gurunya Imamul Bukhari, kata beliau, indi sab'ata asyara haditsan fir ru'yah kulluha sihah. Kata Imam Yahya bin Ma'in bahwa aku memiliki 17 hadis tentang akidah ru'yah ini. Allah akan dilihat pada hari kiamat, dan semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Semuanya adalah hadis-hadis yang sahih. Imam Tabari mengatakan bahwa ada sekitar 23 sahabat yang meriwayatkan hadis bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat. Imam Ibnu Katsir, yang beliau ulama dari madhab Syafi'i, Imam Ibnu Katsir berkata, wa qad thabatat ru'yatul mu'minina lillahi azza wa jalla. Sungguh telah valid berita hadis tentang akidah bahwa orang-orang yang beriman akan melihat kepada Allah azza wa jalla fi daril akhirah, dan itu di negeri akhirat. Fil ahaditsis sihah, kata Imam Ibnu Katsir, di dalam hadits-hadits yang sahih, min turuqin mutawatirah, di dalam atau dari jalan-jalan yang mutawatir, la yumkinu daf'uha wala man'uha, tidak mungkin ditolak atau diingkari. Ya, artinya harus diyakini. Nah, maka sepakat para ulama kaum muslimin tentang akidah ini, dan tidak ada yang menyelisihinya kecuali kaum Mu'tazilah, yang mereka mengingkari bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, dan mereka menyelisihi akidah ahli sunnah wal jamaah di dalam perkara ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dari keterangan ini juga ulama menyebutkan ketika ditetapkan bahwa Allah akan dilihat pada hari kiamat, disebutkan dalam sebagian hadis bahwa orang-orang yang beriman akan melihat kepada wajahnya Allah. Berarti Allah punya wajah. Allah punya wajah, dan wajahnya Allah hakiki sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Allah punya wajah sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah, dan tidak serupa dengan makhluk. Ya, jangan ditakwilkan bahwa wajah itu maksudnya nikmat, wajah itu maksudnya pahala. Ini takwil yang batil. Ahlus sunnah tidak meyakini yang seperti ini. Ya, dan mereka meyakini bahwa Allah punya wajah hakiki. Ya, tetapi wajahnya Allah jangan digambarkan, jangan dikhayalkan sama seperti wajah makhluk. Tapi wajahnya Allah sesuai dengan kebesarannya. Kita tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Nah, karena ilmu kita tidak sampai di situ. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya disebutkan dalam
doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita. Rasulullah berdoa, inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik. Ya Allah, aku minta kepadamu kelezatan di dalam memandang wajahmu. Aku meminta kepadamu kelezatan di dalam memandang kepada wajahmu. Nah, ini doanya Nabi SAW. Ya, ini menunjukkan kepada kita bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah, dan yang dilihat adalah wajahnya Allah. Sebagaimana hal ini menetapkan sifat wajah bagi Allah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekallah wajah Tuhanmu yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Ahlus Sunnati wal Jamaah menetapkan akidah ini. Bahkan sebagian mereka, atau bahkan banyak dari para ulama yang menyebutkan kufurnya orang-orang yang mengingkari akidah ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, imamu ahli sunnah wal jamaah, kata Imam Ahmad, man qala innallaha la yura fahuwa kafir. Ini ucapan Imam Ahmad. Barang siapa yang berkata bahwa Allah tidak dilihat nanti pada hari kiamat, maka dia kafir, kata Imam Ahmad. Maka dia telah kafir. Nah, ini menunjukkan bahwa tegasnya ulama ahli sunnah wal jamaah tentang akidah ini. Kenapa? Karena keterangannya sangat valid. Dalilnya dalam Quran ada, hadisnya mutawatir, ijma para ulama, ucapan para ulama dari berbagai madhab itu ada. Tidak ada yang mengingkarinya memang kecuali dari kalangan ahlul bidah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Baik. Kemudian para ulama menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala dilihat pada hari kiamat, ya, itu dengan dua pembagian. Yang pertama, pembagian secara umum dan secara khusus. Adapun yang secara umum, Allah nanti akan dilihat di arasatul kiamat, nanti di padang mahsyar. Allah akan dilihat ketika Allah menghisap hambanya, ya, di hadapan seluruh makhluk. Allah memperhitungkan amal perbuatan mereka, ya, dan di sana akan terpuji orang-orang yang beriman kepada Allah, berserah diri kepada Allah, dan tercela orang-orang yang munafik, kafir dan durhaka kepada Allah. Ya. Dan tentunya Allah dilihat nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, ya, oleh semua makhluk. Tetapi kata para ulama, berbeda penglihatan orang beriman dengan orang kafir. Kalau orang beriman melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti di hari kiamat, itu dengan penglihatan yang penuh dengan harapan, sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Berbeda dengan orang kafir dan orang munafik. Ya, mereka melihat Allah, tetapi ya, kata para ulama, diperumpamakan seperti seorang penjahat melihat kepada polisi. Dia akan ketakutan. Bukan artinya kita menyerupakan Allah dengan polisi. Nauzubillah, tidak seperti itu. Tapi ini mimbab qiyasul aulawi. Ya, kata para ulama, ketika digambarkan seperti itu, bahwa orang kafir, orang munafik itu melihat Allah bagaikan penjahat melihat polisi, dia akan ketakutan. Nah, seperti itu pula ketika orang-orang kafir melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik melihat kepada Allah dalam keadaan sangat takut, karena dia tahu bahwa dirinya pasti akan binasa dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, di dalam kitab sahihnya, dalam kitab Az-Zuhud war Raqaiq. Ya. Abu Hurairah berkata, qalu ya Rasulullah, bahwa para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Apakah kita akan melihat kepada Tuhan kita pada hari kiamat?
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam balik bertanya kepada sahabat, hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhahirah laysat fi sahabah? Wahai para sahabatku, apakah kalian akan saling berdesak-desakan ketika melihat matahari di siang hari dalam keadaan tidak ada awan padanya? Apakah kalian berdesak-desakan untuk hanya sekedar melihat matahari? Kata sahabat, qalu la, ya tidak ya Rasul, kami tidak berdesak-desakan hanya sekedar untuk melihat matahari. Nabi bertanya lagi, fahal tudaruna fi ru'yatil qamar lailatal badar? Apakah kalian saling berdesak-desakan untuk melihat bulan pada malam purnama? Laisa fi sahabah, yang tidak ada awan mendung menghalanginya. Qalu la, kata sahabat, tidak ya Rasul, kami melihat bulan tidak harus berdesak-desakan, ya kan? Tidak harus berdesak-desakan. Nah, maka kata Nabi SAW mengungkap ya hikmah dari pertanyaannya tersebut. Kata Rasulullah, fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah, la tudaruna fi ru'yati rabbikum, kalian tidak akan saling berdesak-desakan untuk melihat Tuhan kalian. Berarti apa? Nabi menyebutkan bahwa kalian akan melihat Tuhan kalian, dan kalian tidak berdesak-desakan ketika harus melihat Allah. Ya, mungkin jangan dipikir misalnya ketika kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala seperti melihat seorang yang kita ingin melihat dia karena dia orang besar misalnya, maka orang pun berdesak-desakan untuk melihatnya. Ya, tidak seperti itu ikhwani fiddin. Akan tetapi manusia akan melihat Allah Subhanahu wa taala ya tanpa harus melakukan perbuatan yang seperti itu. Kemudian katakan fawalladhi nafsi biyadih, demi yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Tuhan kalian, illa kama tudaruda fi ru'yati ahadihima, kecuali illa kama tudaruna fi ru'yati ahadihima, kecuali sebagaimana kalian berdesak-desakan di dalam melihat salah satu dari keduanya, yaitu matahari dan bulan. Qala fayalqal abda fayaqulu, kemudian Allah akan menemui hambanya. Allah akan menemui hambanya. Fayaqul, lalu Allah berfirman, ay fulu alam ukrimka. Allah berfirman kepada hambanya, wahai fulan, bukankah aku telah melihat, bukankah aku telah memuliakan kamu? Wa usawwidka, aku telah menjadikan kamu sebagai pemimpin. Wa uzawwijka, aku telah menikahkan kamu. Wa usakhir laka al-khayla, dan aku telah mudahkan, tundukkan kepadamu kuda, wal ibila, onta, untuk kamu tunggangi, untuk kamu makan, ya. Wa adarka tarasu wa tarba'u, dan aku membiarkan kamu ya menjadi pemimpin dan ditaati. Fayaqulu bala, kemudian hamba berkata, tentu wahai Tuhanku. Qala fayaqulu, kemudian Allah berfirman, afadhananta annaka mulaqi, apakah kalian menyangka bahwa kalian akan bertemu denganku? Fayaqulu la, kemudian hamba mengatakan tidak. Fayaqul, lalu Allah berfirman, fa inni ansaka kama nasitani, sungguh aku melupakan kamu sebagaimana kamu dulu melupakan aku. Ini ketika hamba tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan lupa kepadanya. Maksudnya Allah tidak mengingat hamba yang seperti itu.
Thumma yalqa ats-tsani. Kemudian datanglah orang yang kedua menemui Allah. Lalu Allah kembali berfirman, wahai fulan, bukankah aku telah memuliakanmu, menjadikan kamu pemimpin, menikahkan kamu, menundukkan kepada kamu kuda, ya, kemudian onta, dan aku membiarkan kamu menjadi pemimpin dan ditaati? Hamba ini mengatakan, bala, tentu wahai Tuhanku. Lalu Allah berfirman, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan berjumpa denganku? Fayaqulu la. Hamba ini mengatakan tidak. Terulang tadi hadisnya. Fayaqulu, maka Allah berfirman kepadanya, fa inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu aku akan melupakan kamu sebagaimana kamu dulu melupakanku. Summa yalqa tsalis. Lalu ada lagi hamba yang ketiga datang. Fayaqulu lahu. Lalu Allah berfirman kepadanya seperti tadi, ya. Kemudian hamba yang ketiga ini mengatakan, ya Rabbi amantu bika. Wahai Tuhanku, aku beriman denganmu. Wa bi kitabika. Aku beriman dengan kitabmu. Wa bi rusulika. Aku beriman dengan rasul-rasulmu. Wa shallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu. Aku salat, aku berpuasa, aku bersedekah. Wa yusni bi khairi mastata'a. Lalu dia memuji Allah semampunya. Fayaqul, maka Allah berfirman, ha huna, berhentilah di sini idzan kalau begitu. Qala thumma yuqalu lahu, kemudian dikatakan kepadanya, al-ana nab'atsu syahidana 'alaika. Sekarang kami akan mengutus saksi kami atas dirimu. Wa yatafakkar fi nafsih, maka hamba ini pun berfikir pada dirinya, man dalladhi yashhadu alayya? Siapa kira-kira yang menjadi saksi atas diriku? Apa yang terjadi? Fayuhtamu ala fi, maka mulutnya dikunci oleh Allah. Wa yuqalu li fakhidih, lalu dikatakan kepada pahanya, wa lahmih, kepada dagingnya, wa idhamih, kepada tulangnya, intiqi, berbicaralah kamu. Ternyata yang menjadi saksi terhadap diri kita itu adalah anggota badan kita. Bukan orang, bukan teman kita, bukan keluarga kita, tetapi diri kita sendiri yang menjadi saksi. Daging kita yang berbicara, kulit kita berbicara, ya, anggota badan kita berbicara. Allah suruh berbicara dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Fatantiqu fakhiduh wa lahmuh wa idhamuh bi amalih. Maka ketika itu berbicaralah paha kita, berbicaralah daging kita, berbicaralah tulang kita, menyebutkan amalan kita. Wa dzalika liya'dhara min nafsih. Maka hal tersebut supaya menjadi alasan, ya, dari dirinya. Wa dzalikal munafiq, dan itulah orang munafik. Wa dzalikal ladzi yaskhatullahu alaih, dan itulah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadisnya cukup panjang, ya, yang menyebutkan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat akan dilihat, dan dilihat oleh orang-orang yang beriman. Dilihat oleh orang-orang yang beriman. Nah, dan perhatikan, Al-Imamul Barbahari menyebutkan di dalam akidahnya ini tentang melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Nah, ini sebagai dalil bahwasanya Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Allah tidak mungkin bisa dilihat di dunia. Tetapi di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan dilihat. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat. Nah, kemudian tatkala dikatakan bahwa kalian akan melihat dengan mata kepala kalian sendiri, ini sebagai bantahan terkait dengan orang yang mengatakan bahwa Allah itu dilihat tetapi bukan dengan mata kepala, tetapi dengan mata batin katanya, dengan mata hati. Nah, ini juga tidak benar. Allah akan betul-betul dilihat dengan mata kepala. Nah, kemudian ketika dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wa huwa yuhasibuhum bila hajibin wala tarjuman. Allah itu akan menghisap mereka tanpa ada tirai yang menghalangi, tanpa ada penutup, pembatas tidak ada, wala turjuman, tidak ada penterjemah juga. Iya. Ini pada hari kiamat ketika dihisap, hamba akan bersendiri dengan Tuhannya, dan Allah akan menghisap amal perbuatan mereka, ya, dengan bahasa yang dipahami oleh hamba tersebut.
Tidak ada antara Allah dengan dirinya seorang penterjemah. Ya, penterjemah itu kan yang menukil suatu makna dari bahasa kepada bahasa yang lain. Tidak ada. Nah, hamba akan langsung berbicara ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berdasarkan hadis Adi bin Hatim, riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Rasulullah pernah bersabda, "Ma minkum min ahadin." Tidak ada seorang pun di antara kalian, kata Nabi, illa kecuali sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Melainkan Allah akan ajak bicara kepada dia. Allah akan berbicara dengannya. Tidak ada antara dia dengan Allah seorang penterjemah. Dalam satu riwayat, wala hijabun yahjubuhu. Tidak ada tirai yang membatasi. Langsung berhadap-hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan dikhayalkan bagaimana caranya itu. Wallahu a'lam, kita tidak tahu, ya kan? Kejadiannya nanti pada hari kiamat. Maka Allah akan ajak bicara kita satu persatu, subhanallah. Nah, bayangkan dari manusia pertama hingga manusia terakhir, satu persatu diperhadapkan. Fayamduru aymana minhu, maka hamba ini pun melihat ke arah kanannya, fala yara illa ma qaddam, maka dia tidak melihat kecuali amalan yang telah dia kedepankan. Wa yanduru asy'ama minhu, ia pun melihat ke arah kirinya, fala yara illa ma qaddam, ia tidak melihat kecuali amal perbuatan yang telah dia lakukan. Wa yanduru baina yadayhi, dia pun melihat di hadapannya, fala yara illa an-nar, maka dia tidak melihat kecuali neraka, tilqa'a wajhihi, yang sudah dipampangkan di hadapan kedua matanya. Fattakun nara walau bisyikki tamrah, maka takutlah kalian kepada api neraka walaupun dengan hanya bersedekah dengan separuh kurma. Iya, walaupun hanya dengan bersedekah dengan separuh kurma. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, seseorang ya hendaknya banyak mempersiapkan diri tatkala nanti dia akan diperhadapkan dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Dalam satu riwayat dikatakan walau bi kalimatin thayyibah. Iya, bertakwalah kalian kepada Allah walaupun hanya dengan mengucapkan satu kalimat yang baik. Iya, hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya milik Imam Muslim. Baik, maka itu ru'yah di hari kiamat, yaitu di padang mahsyar. Dan ru'yah yang kedua, inilah yang disebut ru'yatun khassah, ru'yah yang khusus. Dan inilah ru'yahnya, penglihatannya ahlul jannah, penghuni surga di dalam surga, ya, tatkala dia melihat dan memandang kepada Allah. Nah, inilah yang kita sebutkan, ya, dalil-dalilnya kemarin, ya, terkait dengan bahwa orang-orang yang beriman nanti akan melihat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah masukkan mereka ke dalam surga, waladaina mazid. Dan di sisi kami ada tambahan. Tambahan itu apa? An-nadhar ila wajhillah, memandang kepada wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya penghuni surga yang memandang kepada Allah di dalam surga, tentu ru'yah yang dimaksud di sini adalah ru'yatu tana'umin wa taladdudin, penglihatan yang dengannya mereka merasakan nikmat dan kelezatan. Jadi ini tidak bisa dibayangkan bagaimana, ya, karena kita belum merasakannya. Nah, dan mereka merasa nikmat ketika memandang wajahnya Allah ketika itu. Ya. Disebutkan dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu taala anhu, ya. Dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali riwayat Imam Muslim, ya. Dalam riwayat Imam Muslim, annahu qala, bahwa Jarir bin Abdullah pernah berkata, kunna julusan, kami pernah duduk-duduk, ya, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idz nadhara ilal qamar, tiba-tiba beliau melihat ke bulan. Nabi melihat ke bulan, Lailatul Badar, ketika itu bulan purnama. Faqala, lalu Nabi bersabda, ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadal qamar la tudammuna fi ru'yatihi.
Ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Di sini Nabi bukan artinya memisalkan Allah dengan bulan, tidak. Tetapi Nabi mempermisalkan cara melihatnya. Kalian melihat Allah nanti pada hari kiamat, kalian tidak berdesak-desakan sebagaimana kalau kalian melihat bulan. Bukan diperumpamakan Allah seperti bulan, tidak. Maha suci Allah kalau diperumpamakan dengan makhluknya. Bulan kan makhluk Allah, dan tidak sama antara Allah dengan bulan. Nauzubillah, tidak boleh disamakan. Iya. Tetapi Nabi hanya mempermisalkan cara melihatnya. Nah, itu kata para ulama. Nah, jadi ama innakum satarawna rabbakum, ketahuilah sesungguhnya kalian akan melihat kepada Tuhan kalian kama tarawna hadal qamar, sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. La tudamuna fi ru'yatih, dan kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salati qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Kemudian kata Nabi, jika kalian mampu untuk tidak terkalahkan dari mengerjakan sholat sebelum terbitnya matahari dan sebelum terbenamnya, maksudnya di sini sholat asar dan sholat subuh. Kalau kalian mampu untuk mengerjakannya, ya, maka kerjakanlah dan jangan sampai kalian lalai dari sholat asar dan sholat subuh. Nah, ini dalil bahwasanya seseorang dengan mengerjakan sholat, maka termasuk di dalamnya sholat subuh dan sholat asar. Ya, bukan artinya penyebutan sholat subuh dan sholat asar di sini hanya dua sholat saja, tidak. Tetapi disebutkan dua macam sholat ini karena dua sholat ini punya keutamaan lebih. Sholat subuh, keutamaannya sangat banyak. Sholat sunnahnya saja kan lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya kan? Sholat asar juga punya keistimewaan yang lebih. Makanya Nabi bersabda, orang yang meninggalkan sholat asar, man taraka sholatal asri faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan sholat asar, terhapus amal perbuatannya. Itu dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud. Nabi hanya sebutkan sholat asar. Bukan artinya kalau sholat maghrib tidak apa-apa ditinggalkan. Bukan. Sholat isya tidak masalah ditinggalkan. Bukan. Sholat 5 waktu wajib dikerjakan. Tetapi Nabi sebutkan dua sholat ini karena dia punya keistimewaan lebih dibandingkan dengan sholat-sholat yang lainnya. Nah, ini para jamaah. Summa qara'a Jarir. Lalu Jarir bin Abdillah al-Bajali membaca ayat wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub. Allah sebutkan dalam Quran, dan bertasbihlah memuji Tuhanmu sebelum terbitnya matahari, sholat subuh. Wa qabla al-ghurub, dan sebelum terbenam, ya sholat asar. Ya kan? Disebutkan dalam Quran dalam surat Qaf ayat 39. Nah, dan hadis ini muttafaqun alaih. Ya, kemudian dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri, hadisnya panjang, lafadznya milik Imam Muslim. Qala, para sahabat berkata, qulna ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah? Ya Rasulullah, apakah kita akan melihat Tuhan kita pada hari kiamat? Maka Rasulullah bersabda, balik bertanya kepada sahabat, hal tudaruna fi ru'yati syams wal qamar idza kanat sahwan? Apakah kalian harus berdesak-desakan ketika melihat matahari dan bulan ketika dia cerah, ya, tidak ada awan mendung? Apakah kalian berdesak-desakan? Qulna la. Kata sahabat, tidak ya Rasul. Qala fa innakum, sesungguhnya kalian, kata Rasulullah, la tudaruna fi ru'yati rabbikum. Kalian tidak akan berdesak-desakan untuk melihat Tuhan kalian. Yauma idin, pada hari kiamat, illa kama tudaruna fi ru'yatihima. Hadis ini ya sahih riwayat Imam Muslim. Nah, maka sekali lagi orang-orang yang beriman akan melihat Tuhan mereka di dalam surga dengan penglihatan yang penuh dengan kenikmatan. Nah, dan bahkan disebutkan ketika penghuni surga melihat kepada Tuhan mereka, melihat kepada Allah Rabbul Alamin, maka mereka menjadi lupa semua nikmat yang ada di dalam surga. Bayangkan, semua nikmat yang ada di dalam surga jadi lupa. Gara-gara apa? Melihat Allah. Menunjukkan apa jamaah?
menunjukkan bahwa melihat wajah Allah di hari kiamat di dalam surga ini kenikmatan yang paling besar. Di dalam surga itu kenikmatan yang paling besar. Sampai apa disebutkan? Manusia lupa dengan semua nikmat yang ada di dalam surga. Dan mereka memandang Allah Subhanahu wa taala, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan kenikmatan yang tiada tara. Nah, inilah yang tadi kita tidak bisa, tidak bisa bagaimana caranya menggambarkan, tidak bisa. Kecuali nanti ya kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala kelak, semoga Allah masukkan kita ke dalam surga dan bisa diberi kesempatan melihat wajahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, mungkin demikian yang bisa kita paparkan, semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.